سند المتصل إلى معالي صاحب البدع الشيخ محمد نووي المجدد نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا ورسولنا وإليه والحكمة أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستعملون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخير بما كسب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah as-salisu at-tuma'ninatu fihi ayyul rukun. Rukun yang keenam di dalam salat itu tuma'ninah fihi ayyul rukun. Tenang sejenak di dalam rukun. Itu rukun, artinya kalau tidak dikerjakan tidak sah. Rukunya harus sampai tenang. Nah, tenangnya itu biqadri subhanallahi wa bihamdihi, sekedar orang mengucapkan tasbih Allahu wa bihamdihi. Nah, itu Allahu akbar. Sudah tumanina. Wala taqumu ziyadatan ubihi maqamat tumaninati, dan tidak mengerjakan melebihi dari turunnya ya posisi ruku itu maqamat tumaninati ketika tumanina. Jangan berlebih-lebihan ya, melebihi turunnya. Wa aqalluha, sekurang-kurangnya tumanina itu antastikra a'dhamu rafi'an, tetapnya anggota tubuh dalam keadaan ruku. Allahu akbar. Allahu akbar, itu sudah tenang. Semua tubuh itu sudah dianggap tumanina. Bihaitsu yanfasilu rabbuhu an fubihi, sekiranya dibedakan antara mengangkat kepala ya dengan ketika dia turun sujud. Jadi jangan Allahu akbar dan gitu. Kan ada kayak capuk cebong bahasa kasarannya. Nah, itu enggak sah karena tidak ada tumanina. Kecuali mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Kita bisa lihat ya Bapak, kalau Ramadan itu ramai di televisi itu ya, di Jawa Timur itu ada yang sholat tarawehnya itu cuma 11 menit gitu. Itu banyak kajiannya dan itu sudah ratusan tahun dikerjakannya, artinya bukan 10 tahun 20 tahun, bukan, sudah ratusan tahun mereka mengerjakannya seperti itu. Apa boleh? Boleh kalau orangnya ngerti nih, kayak kita nih mau bikin taraweh begitu. Pertama, semuanya tidak keberatan ya, artinya engsel, kakinya kuat gitu. Kalau yang tua-tua nih nggak usah ikut. Yang kedua, mereka harus taklid kepada Imam Abu Hanifah
yang mengatakan bahwa tumakninah bukan wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak wajib tumakninah. Yang kedua, baca Fatihah tidak wajib. Tidak wajib. Jadi dia wajibnya itu berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa faqra tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah ya dari Al-Qur'an yang kau kuasai. Nah, menurut mazhab Abu Hanifah 3 ayat sudah dianggap cukup. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar cukup. Allahu Akbar cepatlah. Taklid semuanya. Tarawih berapa menit? 10 menit berapa? 11 rakaat 10 menit. Jadi satu rakaat itu 1 menit. Boleh, tapi mazhabnya mesti tak. Kalau mazhab Syafi'i nggak sah. Nah, kita lihat itu di komentari tuh di media sosial. Wafat gitu. Jangan begitu. Kalau dalam dunia keilmuan itu jangan mengukur orang dengan amalan kita. Jadi kita semakin banyak ngaji, semakin banyak tahu, tambah ilmu, semakin bijak. Apa-apa sah kalau taklid kepada Imam Abu Hanifah. Kalau menurut mazhab kita yang nggak sah. Ya, 3 sholat. Kalau Jumatan di kamar khotib baca Fatihah, tapi ngomongnya nggak usah baca Fatihah, diwakili khotib itu termasuk dua pendapat Yang bilang gitu. khotibnya. Dulu saya tanya, jadi cukup diwakili imam gitu. Imam pasti khotibnya masih muda ya. Sedang Iya, jadi memang harus ngajinya harus mumpuni gitu ya. Ngajinya nggak boleh setengah-setengah, harus banyak ngaji. Kalau mazhab Syafi'i nggak sah, ya. Nah, mana dalilnya Imam Syafi'i dalam salah satu hadis? Fa'al fitsani. Jadi Nabi mengajarkan, jadi Nabi sedang khutbah ada jamaah sholat. Menurut Nabi itu salatnya dia nggak sah karena tumitnya tidak kena air wudhu. Ini mukjizat Nabi. Nabi tahu dari jauh situ. Maka dia bilang asbidil wudhu. Wudhunya beresin. Wudhu lagi, sholat lagi. Sampai 3 kali disuruh ulang. Maka setelah selesai diajarkan sama Nabi, sholat itu begitu. Takbir, baca, termasuk itu dari faqra tayassara minal Qur'an, hadisnya di sini. Kata Imam Abu Hanifah, berarti ma tayassara minal Qur'an itu bukan Fatihah. Apa saja. Dan ukurannya 3 karena 3 itu banyak. Imam Syafi'i pegangnya ayatnya itu, hadisnya itu la salata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak sah bagi orang yang tidak. Nah, ketika Nabi menjelaskan sampai sujud, kemudian kembali lagi fa'al fitsani. Lakukanlah pada rakaat yang kedua. Kata Imam Syafi'i, hadzal hadis yadullu ala wajibatul Fatihah di kulli rakaatin. Hadis ini ketika Nabi mengatakan lakukan pada yang kedua seperti itu, maknanya berarti baca Fatihah semuanya rukunnya harus diulang. Nah, kalau seandainya diwakilin sama imam yang nggak sah kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Nah, kita kalau lagi di forum seperti Jumatan nggak boleh ngajarin gitu. Malah pusing yang dengarnya. Ini baru ajaran baru nih. Jangan, ya. Kalau saya tadi
menjelaskan ini karena ada orang 10 menit tarawih. Nah, kita jangan menganggap itu sesat, ya, jangan menganggap itu tidak sah kalau mereka punya ilmunya tapi mengikuti mazhab yang lain. Karena ini dikerjakan bukan puluhan tahun, ratusan tahun sudah seperti itu. Saya pengen sekali-sekali ke itu pesantren yang di Jember itu ikut ya sekali aja gitu. Pengen tahu engsel kita masih kuat nggak? Gerakannya cepat banget gitu. Walau udah nggak kedengeran itu, udah masing-masing aja. Ya, jadi semakin banyak belajar, mestinya kita semakin bijak. Tapi kalau di forum khutbah, jangan. Ya. Kalau di majelis taklim ini nggak apa-apa, karena justru mengajarkan kepada jamaahnya jangan fanatik, gitu. Ya, sehingga keras menilai orang yang tidak sama dengan dirinya. Jangan ibadah itu yang penting ada ilmunya. Ya, baik, kita lanjutkan. As-sabiqu al-i'tidal. Rukun yang ketujuh adalah i'tidal. Artinya berdiri tegak dari rukun. Walau fi nafli, meskipun dalam ibadah sunnah, tetap aja ya Allah liman hamidah, jangan kami Allah, kan gitu kan ya. Di Jawa Timur itu kan gitu. Ya Allah hamidah saya punya guru ya, pintar dia. Saya belajar hadis itu sama Syekh Muhammad Muhajirin ya, Amsal Bekasi, ulama besar. Wah, dia dulu ngajinya itu sama kakek saya. Jadi dia seneng kalau saya mau ngaji sama dia karena nyambung silaturahim. Nah, bagaimana caranya saya supaya tertarik ngaji sama dia? Sholat zuhur 2 menit. Sholat zuhurnya 2 menit. Saya berdua sama sepupu saya, langsung nengok. Ya sayanya pantang-panting. Tujuan dia sholat seperti itu dengan cepat taklid kepada Imam Abu Hanifah, tujuannya supaya saya nanya, kok sholat cepat banget gitu. Nah, maka dia membuka komunikasinya itu dengan seperti itu supaya diprotes. Itu orang pintar, dijelasin sama dia. Jadi jangankan sholat itu coba tembakannya, Anda bisa hitung itu kecepatan peluru yang kita tembak. Dan dia memang ahli falak. Dia bisa ngitung ya. Biasa itu astronomi itu dia ngerti. Ya. Kalau tanya pendidikannya apa? Dia nggak ada cuma pendidikan mereka, tapi astronomi dia ngerti. Hati siapa? Itu sholatnya orang pinter tuh. Bisa jadi supaya kita menarik. Wah, ini aneh. Ya, kalau dia sholat biasa-biasa aja kan nggak menimbulkan pertanyaan. Tapi dua kemungkinannya, kalau orang yang begitu, wah ini nggak beres ini, saya apaan kayak gini sholat 2 menit gitu. Jadi tidak, ya, meskipun sholat sunnah. Wa huwa audul musalli ila ma raka'a minhu min qiyamin aw qu'udin.
yaitu kembalinya orang yang sholat ila marokan minhu, kepada keadaan yang ia ruku darinya, artinya sebelumnya, min qiyamin, dari berdiri, al-qudin, atau dari duduk. Jadi dari duduk mau ke atas itu juga namanya i'tidal juga. Dari ruku ke atas itu juga namanya i'tidal. Wa yajibu an la yaqsuda bil i'tidai ghairu i'tidali ghairu. Jangan bermaksud, ya, jadi wajib tidak boleh bermaksud i'tidal itu selain i'tidal. Jadi ada orang refleks gitu ya. Gerakan refleks itu kan gerakan yang tidak dikehendaki gitu. Karena kaget ada kecoa atau kalajengking, kemudian dia langsung diri gitu. Udah aja jadiin aja i'tidal, orang emang waktunya i'tidal. Nggak boleh. Jadi dia dari rukun mau i'tidal harus niat memang mau i'tidal. Yang lalu kita udah jelasin. Dari atas pengen sujud, lagi i'tidal kemudian pusing kepalanya, jatuh kesungkur. Ya emang waktunya sujud, jadian aja sujud. Nggak boleh. Karena sujudnya jatuh rumah. Jadi dalam sholat itu tidak boleh melakukan satu perbuatan kecuali dia bermaksud dengan perbuatan. Ya, jadi nggak boleh niat yang lain, nggak jadi. Wa amar rafu minar ruku'i, adapun mengangkat kepala dari ruku, wa huwa muqaddimatun lahu kalbuhi lirruku'i wasujudi, maka dia menjadi muqaddimah baginya, kalbuhi seperti condongnya seseorang lirruku'i ketika akan ruku dan akan sujud. Nah, mengangkat kepala juga begitu juga. Ya, adalah muqaddimah sebelum berdiri. Seperti halnya orang mau ruku dan sujud, ada turun ke bawah. Ya. Wakila, dan ada satu pendapat mengatakan ar-ruknu majmu'ur raf'i wal i'tidal. Rukun di dalam sholat yang di sini adalah menghimpun waktu mengangkat kepala dan i'tidal. Jadi i'tidal itu terdiri dari dua perbuatan, mengangkat kepala dan berdiri tegak. Ya, kan bisa jadi mengangkat kepala tapi tidak berdiri tegak semuanya, langsung turun, enggak. Rukun di situ ada dua hal, ya. Jadi mengangkat kepalanya dan tegak sampai berdiri benar. Jadi kalau dalam hadis dikatakan itu tulang belakangnya itu sehingga lurus kembali. Ya, itu ya. Wa yusannu ayyakuna fir raf'i, dan sunnah ketika dia mengangkat kepalanya sami Allahu liman hamidah, ya. Maha mendengar Allah bagi orang yang memujinya. Aslinya ini Allahu Akbar juga. Semuanya Allahu Akbar. Maka satu peristiwa Sayyidina Ali itu terlambat, nggak bisa melewati karena ada orang tua yang jalannya tertita-tita. Maka Sayyidina Ali menjaga adab di belakang. Sampai di masjid orang itu belok kiri karena memang orang Yahudi. Nah, dia masuk, waktu dia masuk ke masjid itu Nabi lagi ruku. Dia bilang ini, alhamdulillah. Maksudnya masih dapat ujung rakaat terakhir. Alhamdulillah. Maka Nabi pundaknya ditahan sama Jibril. Disuruh sama Allah, tahan pundak. Masuk nih Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Turun gitu. Baru dilepas. Ya Allah, liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Tadi kan dia bilang alhamdulillah, masih dapat di ujung gitu ya. Nabi langsung berubah. Tadinya Allah Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar. Ya, orang yang memuji diri dirubah langsung. Aslinya Allahu Akbar. Nah, jadi dalam salat itu ada beberapa yang dipertimbangkan di dalam kondisi objektif. Kok kan lagi sholat kan berarti lagi audiensi sama Allah. Lalu kenapa begitu pengaruhnya orang yang terlambat? Karena orang ini coba kepikiran nggak? Ente nggak melewatin orang tua walaupun Yahudi. Ente mau sholat jamaah ada orang tua dilewatin apa di belakang orang tua? Jangan terbuka. Apalagi kalau kita tahu bukan orang Islam ya. Iya. Sayyidina Ali itu adabnya Pak. Sehingga layak untuk dipuji sama Allah. Tuh ya. Dan Nabi juga pernah sholatnya itu dipercepat. Kenapa sholatnya dipercepat? Karena anak kecil nangis. Berarti sang ibu akan tersiksa dengan sholat kalau lama bacaannya. Maka sholatnya dipercepat. Itu berarti imam harus tahu kondisi mana. Bapak sholat Jumat, ludak luar-luar, ledar, hujan pendek. Ya jangan baca panjang-panjang. Bahasa, apalagi kalau dia pegawai. Baca aja Qul and Qul. Kuliah maupun uang sudah cukup. Kenapa? Hujan. Basah nih. Ini sunahnya surat Jumat. Entenya yang agak nyunah. Ya, jadi betapa sholat itu sangat memperhatikan kondisi objektif. Wa fi i'tidalihi, dan beliau mengucapkan ketika i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, milik Engkau segala pujian. Mil as-samawati, pujian itu sepenuh langit, wa mil al-ardi, sepenuh bumi. Wa min ma syi'ta, sepenuh yang Kau kehendaki. Min syai'in ba'du, dari sesuatu yang sesudah yang aku sebutkannya. Bacanya cuma sekali ya, Rabbana lakal hamd, tapi bilangannya mintanya sebanyak ya, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh dari dua itu. Kan kalau orang itu subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa? 2000. Ini bacanya cuma sekali. Rabbana walakal hamd. Bacanya sekali. Mil as-samawat, sepenuh langit ya. Mil al-ardi, sepenuh bumi ya. Ya, mil ma syi'ta, sepenuh yang Kau kehendaki. Bacanya cuma sekali. Tapi minta bilangan cacahannya itu sepenuh. Berapa miliar? Yang la ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah doang. Wa zada fi tahqiqi, terdapat tambahan dalam kitab at-tahqiq, tahqiq yang hamdan kasiran mubarakan fi. Ya, ba'da Rabbana lakal hamd. Jadi Rabbana lakal hamd, hamdan kasiran mubarakan fi, gitu ya. Mil'a samawat wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada dalam kitab at-tahqiq seperti ini. Boleh. Ya. Wa yazidu min marra ma lam yadil qunut, dan menambahkan dari yang telah lalu bacaan itu tadi, malam ridil qunut, selama ia tidak mendatangkan qunut. Artinya selain dari
rakaat kedua sholat subuh. Kalau rakaat kedua sholat subuh kan mau kunut tuh, jangan ditambahkan lagi dari jumlah bacaan yang sudah ada. Tapi kalau selain itu boleh bacaan yang diwaris dari Nabi pada i'tidal boleh, lebih panjang boleh. Tapi waktu kunut jangan, karena memang sudah diwakilkan oleh. Nah, apa yang jadi tambahan kalau seandainya tidak kunut? Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd. Tambahannya itu. Ya, jadi kalau dibaca sempurna, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran mubarakan fi ya mil as-samawat wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, kemudian ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka ya wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima astaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Panjang juga, boleh itu sepanjang itu. Kalau tidak kunut, artinya pada rakaat yang pertama boleh, tidak yang pertama. Kalau ini Pak Kiai ditambahin Allahumma la mani'a lima ataita boleh. 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 Karena memang ada riwayat pakai Allahumma. Nah, ini ahlas sana'i wal majdi. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh makhluk Allah yang memujinya dan mengagungkannya. Ya. Ahlas sana'i wal majdi. Jadi anta ahlus sana'i wal majdi. Engkaulah Allah, zat yang layak dipuji dan diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, lebih berhak apa yang dikatakan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan kami keseluruhannya bagi engkau adalah seorang hamba. La mani'a lima ataita, tidak ada yang mencegah hal yang kau sudah tetapkan, kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang memberi pada hal yang kau mencegah. Wala yanfa'u dzal jadd, tidak ada yang memberi manfaat satu manfaat. Minkal jaddu, dari engkau lah, milik engkau lah manfaat. Panjang itu boleh, ya, tapi tidak melebihi dari panjang ini. Nah, jadi kita mesti paham itu ya, kalau belajar itu yang mandiri termasuk cara pandang kita terhadap orang lain. Ya. At-tasi'u, yang ke-9, as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Itu hukumnya rukun, ya, wajib. Al-thaminu at-tuma'ninatu fi, yang ke-8 tuma'nina. Ai fil i'tidali, ketika i'tidal juga harus tuma'nina. Walau sajada summa syakka hal tamma i'tidaluhu aula, seandainya sujud seseorang kemudian dia ragu apakah sempurna i'tidalnya atau tidak, i'tadil, maka dia mesti ulang i'tidal. Kenapa? Tadi meragukan. Ya, tidak. Sumat ma'an, kemudian dia tumaknina wujuban, kalau keadaan yang wajib sumat sajadah, baru sujud. Kan tadi enggak suruh ulang. Kalau dia ragu apakah tumakninanya itu sempurna apa tidak, harus diulang. Misalnya jam berapa menit lagi? 9 menit. Oke. At-tasi'u as-sujudu marratain, sujud 2 kali, rukun ya. Ai fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat.
Wa yusatu ayyakula fihi, dan sunnah diucapkan pada sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah yang maha luhur, segala puji baginya. Ini sujudnya rukun, wajib, tidak ruku tidak sah, tapi bacaannya sunnah. Jadi kalau kita tidak membaca sah, karena yang wajibnya rukunnya, sujudnya, tapi bacaannya sunnah. Faqad warada an Uqbah bin Amir annahu qala, sungguh datang hadis riwayat Uqbah bin Amir, beliau menceritakan lama nazalat, ketika turun ayat fasabbi bismi rabbikal azim, ya, itu dalam surah Al-Waqi'ah, fasabbi bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat itu, bertasbihlah engkau ya Muhammad bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu Al-Azim yang maha agung, subhana rabbiyal azim. Perintahnya itu ada tasbih seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah bacaan itu ketika ruku kalian, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, karena perintahnya fasabbih bi rabbikal azim, bertasbihlah engkau ya Muhammad, ya, dengan nama Tuhanmu yang agung. Kata Nabi waktu sujud bacanya itu. Ya. Walamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, tatkala turunnya sabbihisma rabbikal a'la, ya, surah Al-A'la ini, bacalah ya Muhammad nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ketika turun ayat itu, qala ij'aluha fi sujudikum, kata Nabi jadikan itu sujud kalian bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya. Jadi semuanya ada dalilnya itu, tidak bareng bacaan itu bersamaan, karena surah Al-Waqi'ah dengan Al-A'la itu tidak sama turun. Wa yahsulu akslus sanati bimarratin, dan hasil mengerjakan kesunahan perintah itu bimarratin, dengan satu kali ucap. Kita biasanya tasbihnya berapa kali? 3 kali. Bagaimana kalau orang sekali sudah hasil kesunahan? Ya, minimal. Wa aknal kamali thalathun, dan sekurang-kurangnya yang sempurna itu 3. Aknal kamali tsumma khamsun, kemudian 5. Kita sholat sendiri 5 kali baca tasbihnya, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, 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 ya. Tsumma sab'un, kemudian 7 kali kalau sholat sendiri, ya. Tsumma tis'un, kemudian 9 kali. Tsumma ihda asyara, ya, 11 maksimal 11. Wala yazidu ahadun ala dzalika siwal munfaridi, dan jangan menambahkan seorang pun, siapapun, ala dzalika, atas yang demikian itu, lebih dari 11, siwal munfaridi, selain dari orang yang sholat sendiri. Berarti kalau sholat sendiri boleh? Boleh. Baca tasbihnya 100 kali, tasbih ruku 100 kali, sujud 100 kali. Kayak kita sholat tasbih itu kan tasbihnya kan 10-10 tuh kan, ya, keseluruhannya jadi 300. Nah sekarang kita pengen sholatnya gitu, kalau sholat sendiri boleh. Jadi siwal munfaridi, ya. Wa imami qaumin mahsurina, dan imam kelompok yang terbatas, radina bit takwili,
yang redo mereka itu dengan dibaca panjang. Wal makmum, ya, begitu juga si makmum. Kalau ridho boleh. Saya dulu waktu masih muda-mudaan tuh subuh Ramadan itu di rumah sakit setiap hari. Belum ada. Jadi saya bilang, hari ini mau nggak 5 kali tasbihnya? Mau. Sudah terbiasa. Sudah lama 7 ya. Jadi sholat subuhnya lama. Nah, kalau dia redo, dia mau semua. Wa yazidu min zikrin Allah mantaka saja wa yazidu. Ya. Tapi disebutkan misalnya ukur dan juga akan ukur lagi. Terus misalnya ketinggalan pas pada pernah pakai tidur, pada ada yang ketinggalan, ya kan berikan ketinggalan dengan memakai itu diulang atau bagaimana? Kalau misalnya yang misalnya kita sujud atau kita lupa enggak kita laksanakan. Terus kita baru ingat setelah mau selesai. Kita nggak ada tadi nggak sah. Nggak sah. Itu diulang atau bagaimana? Nggak usah diulang, langsung aja diri lagi 1 rakaat. Kita udah ya mau innaka hamidun majid umpamanya, tapi kayaknya kurang gitu ya. Langsung aja Allahu Akbar. Sudah keluar juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kemana lagi? Langsung aja diri. Allahu Akbar tambah 1 rakaat. Jadi kami saya kemarin kita jadi 4 gitu. Jadi 4 orang lihatnya 4. Woi lebih woi. Apa-apa. Nanti setelah sholat jelasin, tadi saya ragu meninggalkan rukun, dan meninggalkan rukun itu nggak sah, bukan diulang, jadi ditambah jumlah. Sujud sawi nggak? Sunnah sujud sawi karena ada cacat. Tapi tetap ditambah ya. Wajib, nggak ditambah nggak sah. Terus tadi perbedaan mengenai yang Al-Fatihah tadi kan satu masyarakat ada baca enggak satu lagi itu kan rukun sama di hadapan yang Maha Kuasa di mana itu Itu perbedaan pendapat di antara imam mujtahid itu. Ulama udah sepakat dunia itu mengikuti pendapatnya Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani yang mengatakan kullu a'immatil mujtahidin yaquluna bi'aini syari'atil mutahhar. Kata Abdul Wahab Asy'arani, ulama sufi juga, semua imam-imam mujtahid, anggap yang 4 itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kullu a'immatil mujtahidin, seluruh imam-imam mujtahid itu mereka mengatakannya, mereka berpendapat itu tadi bi'aini syari'atil mutahhar, dengan pandangan syariat yang disucikan oleh. Artinya dia bukannya orang biasa yang membuat sebuah terobosan pemikiran berbeda-beda. Jadi dia imam mazhab yang 4 itu ada yang mengistilahkan a'immatul mujtahidin kajidadil Ka'bah bin ayyi jihadin sallaita fihi yasih. 4 imam mazhab itu seperti temboknya Ka'bah. Kamu mau sholat madhab kemana saja, asal menghadap Ka'bah boleh.
Kita orang Indonesia, sholatnya madhab barat. Orang Maroko sholatnya madhab timur. Orang di Madinah sholatnya madhab selatan. Orang Yaman sholatnya madhab utara. Boleh nggak? Boleh. Kan lain arahnya. Boleh, yang penting madhab apa. Nah, imam mazhab digambarkan seperti gigit, jangan ragu. Makanya tadi saya bilang banyak ngaji itu kita harus bijak. Jangan memaksakan orang harus sama dengan kita. Nanti kita pergi ke Maroko kaget gitu. Pergi ke Turki mazhab yang lain kaget lagi. Di Turki dia mazhabnya Imam Abu Hanifah. Korban hukumnya wajib. Bagaimana coba bayangin ya? Setiap hari nabung dia. Karena korban hukumnya wajib. Kalau kita nggak punya duit, nyate juga tetap, tapi bukan lagi kita. Ya, jadi perlunya ngaji itu, ya terutama nih ustaz-ustaz muda harus banyak ngaji karena ikhtilaful ulama rahmah, perbedaan ulama itu jadi kasih sayang. Bukan ini yang benar, ini yang salah. Kalau yang satu ini kan yang saudara kita, kalau nggak sama dia fitnah, khalidina abada. Masya Allah, pusing kita.